arti belajar ilmu adalah kita paham, kita paham. Omongan itu kita paham. Apa disusun kita ngerti. Baca penjelasannya dijelaskan oleh ulama. Maksudnya adalah ini omongan itu. Jangan kan? Si kitabnya dan kembali dan nah paham, nah dulu. Kalau dan walaupun sudah tahu kita, kalau pagi memukul, Z, Amr. Tapi siapa yang memukul, siapa yang dipukul? Kalau ini memang ada satu. Ini pada apa? Guru anak. Kenapa? Itu doroba apa? Objek. Ya Allah. Dari ya dapat perkara yang kenalan dan lagi ini berkan daraba Zaidan Amran apa artinya ini? Yang mana Zaid memukul Amr, yang mana Amr memukul Zaid, atau Amr sama Zaid saling memukul? Apa artinya nih? Itu bagiannya. Nah, cuma beda cuma di ujung kan. Zaidun, Amran. Beda. Duduk di tidak untuk rumah. Lakukan ketek. Bahkan ajmalu hadis sama ma ajmalu hadis sama. Jawab oleh apanya? Bapaknya. Ujungnya ya walad. Ma ajmalu hadis sama. Jawab oleh bapaknya. Ujungnya ya walad. Omongan si anak ini, anaknya sebenarnya pengen ngomong alangkah bagusnya langit ini, alangkah bagusnya langit ini. Kata anaknya, bukan itu pak maksud, aku ini ngomong kekaguman aku terhadap langit, bukan nanya apa yang paling bagusnya. Oh salah nak kalau seperti itu. Kalau seandainya kalau bentuknya kagum itu ma ajmala hadis sama, alangkah bagusnya langit ini. Kalau ma ajmalu itu pertanyaan apa yang paling bagus di langit ini. Ketika anak nyebut ma ajmalu, bapaknya jawab bintangnya yang bagus. Cuman lu sama lain ma ajmalu sama ma ajmala beda. Mana kalau Al-Quran, kalau kita artinya tanpa namu atau tidak sesat menyesatkan. Allah alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Qala al-mu'allif Syekh Salim bin Abdullah al-Zubair al-Hadrami rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Fi kitabih Safinatun Najah. Faslun an-najasat thalathan mughalladhah wa mukhaffafah wa mutawassithah. Al-mughalladhah najasatul kalbi wal khinzir wa far'i ahadihima, wal mukhaffafah baulus sabi alladhi lam yat'am ghayra laban wa lam yablughil hawlain, wal mutawassithatu dairun najasah. Faslun
Al-mughalladhah tathuru bi sab'i ghasalat ba'da izalati 'ainiha ihdahunna bi-turab. Wal mukhaffafah tathuru bi rashil ma'i 'alayha ma'al ghalabati wa izalati 'ainiha. Wal mutawassitatu tanqasimu ila qismain. 'ainiyah wa la budda min izalati lawniha wa rihiha wa ta'miha. Wal hukmiyah allati la lawna wa la riha wa pasal menjelaskan masalah najis. Najis yang ada ni ada tiga macam najis. Mughalladhah, najis berat. Mukhaffafah, najis ringan. Mutawassithah, najis sedang. Berat, ringan, sedang ini bukan karena timbangannya berat. Maka timbangannya berat ini. Karena timbangannya ringan, jadi najis ringan. Tapi dari segi cara membersihkannya, dari segi cara menghilangkan najisnya, itu yang dikatakan berat, ringan, dan sedang. Karena najis yang berat itu dibandingkan yang lainnya lebih sulit, caranya lebih sulit. Kemudian najis yang ringan dibandingkan dengan yang lainnya, caranya itu lebih ringan. Sedangkan dia ada berat caranya dan juga ada ringan. Dikatakan sedang. Nah, apa itu najis mughalladhah itu apa? Najis mughalladhah ialah najisnya anjing dan babi serta peranakannya. Anjing sama babi, apa baik yang ada di anjing dan babi? Bulunya ke, baju matanya, ilernya, air seninya, kotorannya, dagingnya, sama ada seluruhnya ada najis mughalladhah. Kemudian begitu juga dengan babi, najis mughalladhah seluruhnya. Dan peranakannya, kalau seandainya dia beranaknya apa? Ya, beranaknya sama lah. Kalau lain misalnya, misalnya beranak sapi misalnya, maka sapi ini hukumnya mughalladhah, najis mughalladhah. Beranak macam ngomong jadi ustaz, sama dia tetap hukumnya najis mughalladhah. Andai hukumnya hukum emak atau hukum bapaknya, misal. Maka hukum anaknya yang apa? Yang paling jahat dihukumi di antara kedua emak bapaknya, yang paling jahat. Sana kambing sama anjing, maka melai najis ataupun bapaknya. Melai yang jahat. Gitu. Atau misalnya apa yang lain, elok pada yang jelek di antara kedua orang tuanya. Maka di sini kata najis mughalladhah itu adalah najisnya anjing dan babi serta peranakannya. Sedangkan najis ringan adalah kencing bayi laki-laki yang belum makan selain ASI. Kencing bayi laki-laki yang belum pernah makan selain ASI dan belum berumur 2 tahun.
makan di sini makan pertumbuhan ya. Makan di sini adalah makan pertumbuhan, bukan makan seperti obat. Nah, obat itu kan, wah makanya bayi kau gemuk kan, apa dia konjuk obat? Dah ya. Dan itu katakan, wah bayi apa dia makanannya? Tidak asin lah, oh gemuk kan. Ada juga namanya, tidak gemuk, dia ada makan pisang, asin tak kalah. Berarti pertumbuhannya itu adalah dengan pisang itu makanan pertumbuhan ya. Ini pernah nyoba itu tak? Pernah nyoba itu. Tapi bukan jadi makanan pokok dia, bukan makanan pertumbuhan dia. Maka itu tidak masuk di sini. Yang dimasukkan makan ini adalah makan yang menjadi pertumbuhan dia. Jadi walaupun bayi tersebut makan pernah makan madu atau kurma pada saat ditahnik, itu tidak masuk. Tidak masuk di sini. Karena ini pernah makan kurma, ini pernah. Memang pernah makan, tapi bukan sebagai najis ini bayi kencing besar. Yang belum makan selain ASI, yang hanya mengkonsumsi ASI, tidak ada yang lain, dan belum berumur 2 tahun. Jadi kalau sudah 2 tahun, walaupun makan nasi baik ya, nasi terus masih, walaupun sudah 2 tahun lebih, maka hukum kencingnya tetap hukum kencingnya bukan lagi najis mukhaffafah. Terbatas, hanya terbatas itu. Kencing bayi laki-laki yang belum makan selain ASI, yang belum 2 tahun. Kalau tidak masuk di situ, kencing ini bayi laki-laki, apa bayi ini belum makan ASI, belum makan selain ASI dan belum 2 tahun, tapi perempuan, maka kencingnya itu hukumnya bukan mukhaffafah. Karena bayinya perempuan. Bayinya laki-laki belum 2 tahun, belum makan selain ASI. Mana hukum neneknya? Ada masuk di sini. Ada masuk di pokok kencing bayi laki-laki yang belum makan selain ASI dan belum berumur, kencingnya bukan lagi pokok apa, lebih dari 2 tahun. Itu kencingnya. Apa itu najis? Ringan itu adalah seluruh najis. Maksudnya seluruh najis itu selain najis mughalladah dan najis mukhaffafah. Apa itu najis ini? Di sini tidak seperti ini. Dalam kitab lain menyebutkan sepertinya Allah seluruh najis. Kemudian itu, nah ini najis. Siapa anjing sama babi ini najis mughalladah. Kencing bayi laki-laki yang belum 2 tahun, belum makan selain ASI, yang disebutkan. Ini hanya menyebutkan, selebihnya adalah najis mutawassithah. Apa baik itu? Najis mutawassithah itu darah, bangkai, kemudian air kencing selain yang mukhaffafah tadi, kotoran manusia. Apa baik yang keluar dari kemaluan depan dan kemaluan belakang, yang kotoran selain asal manusia, selain sperma, kotoran hewan, kemudian sesuatu yang terlepas dari hewan hidup, hewan hidup, kecuali bulu hewan yang boleh dimakan. Muntah itu najis, nanah itu najis. Itulah najis mutawassithah. Najis mutawassithah. Najis yang ringan. Kemudian setelah kita tahu bahwa ini najis mughalladah, ini najis mukhaffafah, ini najis mutawassithah, sesuatu yang menjijikkan.
apa baik itu jijik itu namanya najis. Kau galak dah sama dia. Najis apa sama dia? Apa maksudnya itu? Jijik apa sama dia? Itu dari segi bahasa. Penggunaan bahasa kita galak nyebutkan, kita menggunakannya najis itu jijik. Bukan berarti dia itu najis. Najis apa ni? Bukan lagu apa-apa. Dari segi bahasa kita mengucapnya adalah itu menjijikkan. Jadi sehingga kalau seandainya misalnya yang menjijikkan, kalau dari segi bahasa yang menjijikkan, yang bukan jijik, berarti dia itu najis. Najis. Buang najis apa buang? Tidak. Dari segi bahasa itu akhirnya menghukumi syariatnya. Misalkan ingus itu mengatakan najis. Benar dari segi bahasa. Tapi kalau dari segi syariatnya itu bukan najis. Najis. Nampak kotor apa tai mata. Itu bukan najis. Ada kan dia ngomong najis itu. Benar itu najis dari segi bahasa. Apa? Menjijikkan. Kemudian najis itu adalah sekiranya tidak dimaafkan. Itu najis. Najis itu adalah sesuatu yang menjijikkan yang dengan sekiranya tidak dimaafkan. Ingus itu najis menjijikkan. Tapi najis membuat solat kita ada sah tak kalau seandainya ada ingus? Kan? Ada apa? Upil itu menjijikkan. Najis dari segi bahasa. Tapi dari segi syariat istilah dalam fikih, maka itu bukan najis. Solat tidak sah. Berarti tadi benar anjing, kotoran, yang lain itu kotoran manusia ataupun kotoran hewan. Kalau seandainya kita membawa ketika lagi sholat, ini sesuatu yang menjijikkan yang dengannya tidak sah sholat. Itu namanya najis. Dari najis-najis yang mughalladhah, mukhaffafah, kemudian mutawassithah, maka cara membersihkannya. Cara membersihkannya itu pertama najis mughalladhah. Al-mughalladhah tathuru. Najis mughalladhah. Ini bukan najisnya yang dibersihkan najis terkena najis itu. Nah sesuatu ini yang kita bersihkan. Bukan najisnya. Kotoran manusia, dapat kotoran manusia. Ini najis. Bisa, ini kotoran manusia. Kita bersihkan jadi tidak najis lagi. Bisa tak? Bersih tak sesuatu ini? Bersih. Kemudian kena kotoran, dibersihkan. Apa yang dibersihkannya? Sesuatu tersebut kan? Nah ini yang dibersihkan. Jadi jangan kita katakan bersihkan najisnya. Najisnya itu tidak bakal bersih kecuali kemarin terjadi kau ada. Apa? Alladzi yathuru min an-najasat. Yang bersih yang menjadi suci dari najis. Seperti kulit kemarin. Kulit bangkai najis. Disamak. Kemudian kulitnya jadi bersih, jadi suci. Nah itu ada aja itu. Selain itu dah baca kotoran sapi, kodok-kodoknya tu, ringkel, timbung, tebaga-tebaga, jadinya wangi, kalau tetap najis. Walaupun dua macam. Sudah dianggap ini bagas kalau asam kalau dalam bau itu bau-bau itu juga ada kita di bawahnya. Tetap ini adalah kotoran sapi kemudian najis. Tetap bagaimanapun. Ini apa? Ini juga yang dibersihkannya adalah sesuatu yang terkena najis tersebut. Najis mughalladhah artinya yang terkena najis mughalladhah itu bisa menjadi suci, bersih, bisa ghasalat dengan 7 kali basuhan. Dengan 7
basuhan. Basuhan itu maksudnya siraman. 7 kali siraman. Salah satu dari 7 tadi itu bercampur dengan tanah. Campur dengan tanah. Siapkan bajunya. Misal ada apa? Kotoran anjing. Bersihkan kotorannya di dulu. Bersihkan tempat tadi itu juga nak kasih apa? Jadi warnanya, baunya, rasanya, baru siapkan baju itu juga. Salah satunya dicampur dengan tanah. 7 timbul. Salah satunya campur sama tanah. Jadi sampai 7 kali. 7 kali siraman ya. Kalau seandainya segayung itu pakai 2 kali siram, dua, dari 3, 4, yang tanah yang 5, itu yang 7, nah, selesai. Kalau badan kita misalkan anjing itu basah, cuma basah bisa atau salah satu basah kalau kering tidak apa-apa. Salah satu basah, nanti mandi kita. Wah, jempollah sampai 2 jam tidak bersih. Belum bersih. Karena apa? Maksudnya mandi 2 jam ini, berarti sudah berapa kali basuh ni? Teman kan? Beda 7 kali kan? Tapi tidak bersih-bersih. Karena ada tanahnya. Harus ada tanahnya. Baik tanah kalau seperti boleh, atau campur satu baju tadi, kemudian siram tadi boleh. Tanah sini taruh, habis itu siram. Nah, siraman ini baju campur tanah, ya kan? Bisa kita langsung campur sebelah, siram. Kita campur juga di sini, jangan tanah yang jadi satu. Salah satu 7 baju tadi itu dicampur dengan tanah. Bukan salah satunya tanah, salah satunya dicampur dengan tanah. Ba'da izalati ainiha, setelah menghilangkan siraman 7 kali itu, setelah menghilangkan zatnya, setelah menghilangkan apa barangnya, nama baunya, rasanya, warnanya. Yang pertama hilang bau, rasa, warna. Zatnya juga. Kalau zatnya masih ada, kotoran anjing tadi langsung kita siram ya. Masih ada, belum dihitung sekali, siram lagi. Masih ada lagi, belum dihitung sekali. Kalau barang hilang, masih ada tak baunya atau warnanya masih ada tak? Kalau masih ada, belum dihitung sekali. Kalau dah hilang, kalau bisa latih, dah kasih lagi, barang kasih, warnanya kasih, baunya, rasanya, atau sedikit tu. Tinggalnya lah, baru sirami, itu sih 2 sampai 7 kali. Salah satunya kita tanah. Ya, boleh baik tanah itu yang nomor 1, boleh tanahnya yang nomor 2, siraman yang kedua, boleh siraman ketiga, boleh siraman keempat, boleh 5, boleh 6, boleh 7, boleh kalau yang penting salah satunya. Cuma kan kalau yang ke-7 kan juga lagi, ya kan? Bagusnya namanya tengah-tengah. Yang keempat. Jadikan baju apa sama campur tanah itu yang pertama atau yang kedua atau yang jelas jangan terakhir. Kalau terakhir mungkin nak siram lagi, butuh baju lagi. Itu najis muwallallah. Namanya dijawab juga jangan dipakai. Makanya kita dianjurkan untuk ngon anjing, apalagi ngon sapi ini dianjurkan. Jawab repot.
mukhaffafa, najis yang ringan. Sesuatu yang terkena najis tersebut ke tempatnya yang membersihkan air ke tempatnya, bersihkan air yang banyak ya. Bersihkan air yang banyak, yang meratakan. Bersihkan air ke tempatnya hingga rata di tempat najisnya. Setelah menghilangkan ainiyahnya tadi, zatnya, ngendong, atau akhirnya dikencingnya dulu dalam bebas, atau dalam bebas ini pertemuan kencingnya. Bayi ini kencingnya, kemudian bayi ini adalah bayi laki-laki yang masuk najis mukhaffafa tadi. Misalnya kita anggap no najisnya, kencingnya. Gimana nih? Beras, atau di apa bisa disimpan dulu, tidak akan bilang bau apa namanya, sudah ada pacar lagi di bekasnya lagi, dia pun jadi jual. Sampai mengatok, enggaknya baunya, rasanya kencing bayi perempuan dari nyengat. Kunci lebih. Nah, kunci yang tadi meratakan ke tempat yang terkena kencing boleh gitu. Ini kan boleh. Bukan 7 kali, bukan 7 kali kunci, 7 kali siram. Ini kalau kita nak pakai itu, ya, segala boleh deh. Boleh. Kalau dulu nih kan, dulu itu ada dipempas. Paling tidak lainnya batasnya 2 bulan, 60 hari. Ganti baju, kencingnya lagi, mandi lagi. Alhamdulillah kan, dia nifas, dia tidak sholat. Jadi kencingnya, biarlah. Dah, tahu. Kita juga kencingnya dah, apalah kira. Oke, kencingnya. Memang dia nak mandinya, baru dia mandi. Cuma kalau sekarang ini dalam bebas cuma bebas di bawah. Bayi ini ada dong. Baru lahir beberapa hari itu nggak baca ke bebas. Kemudian bayar, habis itu sekolah. Baca jadi kan ringan kan, tidak repot nasi kaminya. Itu ringannya. Kemudian najis mutawassithah. Najis selain najis ini, bagaimana cara membersihkannya? Wal mutawassithah, najis mutawassithah itu terbagi menjadi 2, ada ainiyah, ada hukmiyah. Ainiyah itu yang ada warna, ada rasa, ada warna, rasa, ada bau. Itu ainiyah namanya. Misal ada kotoran hewan atau kotoran manusia, ada baunya. Terkena baju, maka baju itu ada bau najisnya, atau ada barangnya, warnanya, atau ada rasanya. Ini namanya najis mutawassithah yang ainiyah. Kemudian ada juga najisnya hukmiyah. Najisnya dia secara hukum baik. Tadi misalnya ada kotoran manusia kena baju. Kemudian diambillah pakai tisu. Najis tadi dari baju tersebut diambil pakai tisu. Dan kemudian dia basah. Najisnya masih ada tak? Hilang belum najisnya? Belum hilang. Hukumnya masih najis. Kalau najis itu bisa hilang dengan disirami dengan baju. Bukan najisnya bisa hilang itu dengan baju.
Kalau seandainya najisnya apa, boleh dibersihkan, maka cukup sekali siram. Itu sekali siram. Jadi kalau untuk menghilangkan najis mutawasit itu, pertama kita hilangi dulu baunya. Maka air yang sudah digunakan untuk menyirami tadi, hukum air tersebut itu mustakmal. Karena tempatnya tadi itu dekat dengan najis. Hanya hukumnya baik. Hanya hukumnya baik. Sama seperti misalnya, maaf kalau cebok. Ketika kita bercebok, air yang jatuh saat kita bercebok itu, entah itu buang air kecil atau buang air besar. Apa hukum air yang jatuh itu? Jengok-jengok. Kalau seandainya tak kasih lagi, misal kencing tadi, buang air kecil misal. Nah, apakah ada najisnya di tempat najis tadi? Kalau seandainya ada, misal masih basah, ada. Najisnya ada, warnanya. Pada saat menyirami, tetesannya ini, kasih siramannya ini, hukumnya apa? Muntah najis, sama kita mencoba buang air besar juga dia itu. Masih yelo-yelo juga. Masih kan? Saat disirami, yang jatuhnya itu muntah najis. Berbeda kalau seandainya misal kita buang air, kemudian terlap tisu atau pakai batu. Maka ini masih ada najisnya, masih ada najisnya. Cuman warnanya ada lagi, misal baunya juga dekat, rasanya dekat juga, kesirami, maka yang jatuh itu hukumnya mustakmal. Nah, ini gambaran macam ini gambaran. Kita yang buang aja tadi. Kalau kita lagi baju mustakmal, kan baju mustakmal kan boleh digunakan, boleh buat minum kopi, boleh. Baju mustakmal, boleh tak? Boleh. Bekas guru tak? Tamboi. Dia masak, buang kopi, boleh tak? Boleh. Banyak apa namanya? Mustakmal. Boleh. Boleh.
diletakkan pada tempatnya. Pas aduh, langsung belum selesai, langsung tutupnya. Akhirnya apa? Celananya kena najis. Dianya belum bersuci. Nah inilah yang menyebabkan sholatnya tadi tidak sah. Jelas dia kena azab. Jadi jangan main-main masalah najis ini. Begitu juga kalau tanya di rumah kita. Ini kan Nabi menunjukkan yang konkretnya, yang jelasnya. Itu. Itu tidak benar. Kotoran ayam bukan. Selesai. Macam itu baik. Lagi sholat di situ. Tidak sah sholat. Atau misal kaki kita basah, nyentuh itu. Padahal tempat itu sudah kering kan? Karena tempat itu masih ada najisnya, maka hukum apa? Yang basah tadi, khususnya juga kalau di rumah itu kalau seandainya ada budak kecil yang kadang mencipnya tuh ya dianggapnya itu toilet kalau kamar toilet, dapur toilet, dianggapnya juga dia gimana baik. Akhirnya mana musiknya ini? Bukan hanya pel-pel baik, mau pel-pel jadi kalau-kalaunya najis kalau harus disiap. Atau kucing, nah kucing juga dengan kucing, wah kucing kencing sana sini, buang air juga sini dibersihkan pakai sabun bersihkannya, tapi masih ada baunya. Bau sabun hilang, muncul lagi bau kotoran kucingnya, berarti masih ada najisnya. Nah ini kalau seandainya salah kita cara bersihnya, itu bisa merata ke tempat itu najisnya. Kalau disiram-siram langsung. Dan ini pernah kita nemunya. Dan waktu kita nak ngilangkannya itu bukan main, kucing Angora. Cantik juga kotoran itu. Lama belum hilangnya, sampai akhirnya kunci bayar. Hilangnya. Banyu jatuh kunci atau sabun jatuh kunci. Cuma kita main di kopi serapat, itu bagus loh. Habis kopi serapat, hilangnya seluruhnya. Jadi kita bersih. Makan cium ni mana apa? Lantai tadi masih bau. Masih bau, berarti tadi kita siram segala-gala, berarti najis kan? Najis segala-gala. Bersih lagi. Masih juga baunya, hebat. Sampai akhirnya kita hilangkan pakai kopi dari hilang gitu. Itu cara apa membersihkan najis, apapun najisnya, mughalladhah, mukhaffafah atau mutawassithah. Dan yang paling kita sering menemui adalah najis mutawassithah. Pelajari cara membersihkannya itu, wajib kita mempelajarinya karena sholat kita bisa sah dan sahnya. Kalau seandainya kita tidak bisa, tergantung dari najisnya tadi, baca kita membersihkan atau tidak bisa membersihkannya. Wallahu ta'ala a'lam. Sehingga harus dimubalaghakan. Hati-hati dengan yang misalnya najis mulut kan, kemudian kita sirami. Banyunya hukumnya apa? Sudah najis kan? Hati-hati penyiraman. Jangan yang model apa?
masker, sehingga ini kunci kenapa pakaian